Oke, pertama ini kan beritanya baru sekali ya, baru beberapa hari yang lalu. Nah, kita bisa melakukan awal-awal yaitu sounding kepada anak kita yang ada di rumah kalau dia ini vaksin udah bisa buat kamu. Pasti kan mereka sudah tahu kalau orang tuanya sudah lebih dahulu menjalani vaksin. Mungkin kakaknya sudah divaksin. Nah, itu dilakukan sounding supaya si anak ini nantinya akan berekspektasi, oh nanti saya akan diberikan vaksin, tujuannya itu apa. Jadi sambil, karena 6-11 tahun itu sudah mulai bisa diberikan sedikit pengertian, tapi dengan bahasa yang tentunya bahasanya anak-anak. Nah, persiapannya lagi karena kita belum tahu nih tanggal pelaksanaannya kapan. Nanti kalau anak sudah disounding, sudah tahu, sudah kita daftarkan, anak kita sudah dapat jadwalnya, sebaiknya 2 minggu sebelum itu dijaga daya tahan tubuhnya. Artinya jangan pergi kemana-mana dulu, jangan berkerumun kecuali mungkin untuk tatap muka di sekolah ya. Kemudian misalnya yang biasanya suka makan ciki, coklat, es krim itu di stop atau ya minimalisir supaya jangan sampai ketika dia mau divaksin nanti ada batuk pilek yang kita tidak ingin memberikan vaksin, kemudian ada demam, itu jadi dijaga-jaga sebenarnya lebih ke arah daya tahan tubuh dan jangan bepergian ke suatu tempat yang ramai atau bepergian bila tidak urgent. Ini saya tipsnya juga dapat dari orang tua pasien yang saya lihat kok ketika divaksin anaknya nih berani banget gitu. Ternyata biasanya mereka sudah melakukan role play di rumah. Jadi pertama dijelaskan terlebih dahulu, seperti tadi sempat saya bilang di sounding dulu bahwa kita akan melakukan vaksinasi. Nah, mungkin mereka bingung vaksinasi itu apa, tapi sekarang kan sudah banyak media yang memberikan animasi-animasi COVID itu seperti apa. Itu bisa kita ulang lagi, kita jelaskan COVID ini seperti ini. Itu adalah virus yang harus kita lawan. Nah, mungkin bisa dimasukkan dengan kita bisa melawannya dengan memasukkan prajurit-prajurit, prawira-prawira, yaitu dengan menggunakan si vaksin ini. Jadi kita jelaskan dengan bahasa yang sedikit inovasi berkreasi terhadap anak yang imajinatif sehingga ketika dia datang dia tahu dia akan diberikan misalnya prajurit untuk melawan si vaksin COVID itu. Kemudian yang kalau anaknya masih mau bermain misalnya main dokter-dokteran, dicontohkan nanti akan disuntikan seperti apa. Biasanya role play sehari sebelum itu bisa membantu anak untuk lebih berani diberikan suntikan vaksin. Dan juga yang bisa membantu, ini kan ayahnya sudah pernah, kakaknya sudah pernah. Biasanya anak itu pasti pengennya sama kayak ibunya, kayak kakaknya. Jadi ditunjukkan aja foto. Pasti kan kalau vaksin biasanya pada suka foto. Ini mama sudah, papa sudah, kakak sudah, giliran adik. Jadi dibangun rasa dia ingin dari diri sendiri untuk dilakukan vaksinasi COVID. Biasanya kalau seperti itu juga akan membantu petugas yang bekerja di lapangan. Karena nanti jumlah yang di COVID kan banyak. Semakin anak itu kooperatif, dia udah ada keinginan untuk divaksin, rasa takutnya bisa lebih sedikit. Jadi bisa dibantu oleh orang tua di rumah dengan mungkin tips-tips tadi, semoga membantu.